wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Faris dengan NIM 123230024. Saya akan mengerjakan tugas pemrograman web IFC, yaitu tugas 1 tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Tugasnya itu membuat tampilan seperti ini dan menambahkan jQuery untuk memberikan alert warning jika text boxnya ini kurang dari 6, dan harganya ini jika dimasukkan itu jika yang diinput oleh user itu huruf bukan angka. Pertama-tama ketentuannya itu menggunakan font besar 16. Ini udah saya atur. Kemudian ini tinggal bikin file index HTML. Kemudian untuk template-nya kita copy aja di Bootstrap. Ini hapus. Kemudian kita akan copy table dari Bootstrap. Ini aja. Kemudian ini kita ganti sesuai yang ada di gambar. Nama, harga. Ini kita hapus handle. Untuk row pertama kita namanya tadi nasi goreng. Harganya 12.000. Untuk baris terakhir dari row pertama itu button ya, button edit dan delete. Kita bisa tambahin button edit. Untuk CSS nya kita bisa gunain kelas button primary. Kita cek dulu, belum saya nyalain. Langsung muncul. Kemudian kita tambahkan lagi button delete. Kemudian kita tambahin kelas button danger. Langsung muncul. Ini kita pertama-tama kita bungkus div tabelnya di dalam 2 div. Pertama kita beri kelas container. Harusnya ini kita buat dulu divnya ya. Langsung di tengah. Kemudian yang row kedua atau baris kedua itu saya tambahin nomor 2, namanya ayam geprek. Harganya 23.000. Untuk kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Oke, coba cek dulu. Maaf. Kita cek dulu. Udah bisa. Kemudian row ketiga
kita ganti namanya ikan bakar nila. Terus harganya 30.000, dan ini kita hapus. Oke, kita tambahin TD, kemudian kita kopas lagi ini dan paste di sini. Kita cek, oke, udah bisa. Iya, untuk ikonnya ini yang seperti ini bisa kita cari di ini, di Bootstrap. Pertama kita scroll aja sampai bawah. Nah, kita cari CDN-nya dulu. Kita taruh di bawah ini link-link. Oke. Kemudian kita bisa cari yang namanya write. Pencil square. Kita kopas di sini. Kita cek dulu. Oke, langsung ada icon-iconnya. Kemudian untuk yang icon di delete itu apa ya? Kita coba cari delete. Oh, ini. Langsung kita paste di sini. Kita cek dulu. Langsung ada ikonnya. Oh ya, title-nya kita ganti saja. Apa ya? Tugas pemrograman web. Oke, udah berubah. Nah, ini kan kita udah bikin tabelnya nih. Biar sama kayak yang digambar, kita cari yang namanya apa ya? Strip, table strip. Langsung ubah nama warnanya. Kemudian kita cari border, table border. Oke. Kita kopas. Kita cek. Oke, langsung ada bordernya. Nah, kemudian kita tambahin bagian form. Kita cari di Bootstrap saja, form. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, ini kita ubah-ubah sesuai kebutuhan. Nama, for ini ganti nama, editnya kita ganti nama, type, input type-nya kita ganti ke text, ininya juga kita ganti nama. Nah, kemudian kita cek dulu. Nah, langsung ada. Nah, dan ini kita ganti jadi produk tidak boleh kosong.
tidak boleh kosong. Oke, dan kita ini ganti jadi harga. Ini kita ganti jadi harga juga. Kemudian input type-nya kita ganti text. Ini. Nah, kemudian ini kita copy, taruh di sini jadi harga. Ini kayak hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Oke, hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Oke, nah ini kita hapus saja karena kita nggak butuh. Terus button type submit ini biarin. Nah, ini kita ganti jadi add sesuai yang digambar. Kita cek dulu apakah udah semuanya. Oke, udah semuanya. Oke, udah bisa semuanya. Kemudian untuk scriptnya kita ke W3 School, ke jQuery get started, kita kopas yang ini Google CDN, jQuery CDN nya. Kemudian taruh di bawah sini. Ini ke Google CDN karena kita pakainya satu file ya, langsung satu file gitu loh, nggak script JS nya terpisah. Kemudian script, kemudian untuk ininya kita ambil di sini aja, bebas biar lebih mudah. Nah, ini maksudnya apa? Ini fungsi ini akan berjalan jika dokumen itu ready atau datanya itu udah ready gitu, agar fungsi ini dijalankan. Kemudian kita tambah ini add dollar, ini form titik on submit function event. Jangan lupa di titik koma. Jadi ini maksudnya kita akan mengambil data dari elemen form yang ini, elemen ini ke bawah tadi, on submit ketika tombol submit ini dipencet. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel var nama sama dengan dollar ID-nya itu nama titik file. Kemudian ini variabel nama ini berfungsi untuk menyimpan value dari data yang kita input melalui ID nama, melalui ini loh, yang kita input ini dari ID-nya nama. Nah, ini kita ganti aja nama. Kemudian
var harga sama dengan dolar ID-nya itu harga value. Nah, ini kita sama aja kayak variabel nama. Variabel harga ini akan menyimpan value dari data yang user input melalui ID harga. Kemudian kita deklarasi variabel is valid. Buat apa? Untuk menyatakan bahwa data yang user input itu valid atau enggak. Terus kita masuk ke pengondisian pertama, pengondisian if pertama. Kita ngecek nama titik length kurang dari 6. Terus kita beri alert dengan pesannya nama tidak boleh kurang dari 6 huruf. Is validnya akan menjadi false, berarti datanya tersebut sudah nggak valid. Oke, kita coba cek dulu apakah bisa. Nah, langsung ada alert nama tidak boleh kurang dari 6 huruf. Nah, kemudian kita masuk ke pengondisian kedua. If harga is none, harga or harga sama dengan string kosong. Maaf, kita beri alert juga nih. Harga tidak bisa menggunakan huruf. Jadi ini kita memeriksa apakah string tersebut hanya angka atau tidak. Kemudian yang ini kita memeriksa apakah data yang user input itu string kosong atau tidak. Coba kita cek. Ini kita coba analis sama. Ada. Nah, harga tidak bisa menggunakan huruf. Ini Faris Salman, terus kosong. Tidak, langsung ada keluar karena dia menginput string kosong. Nah, kemudian if kita ngecek apakah data ini masih valid atau enggak. Is valid, maka dia ngecek akan menjalankan suatu fungsi yang bernama prevent default. Maksudnya apa? Jika data ini sudah nggak valid, maka data tersebut tidak akan dikirim ke server. Nah, itu. Oke. Kemudian untuk stylenya, stylenya di sini saja. Style
biar lebih mudah karena cuma satu halaman. Kita panggil kelas container, kita bikin height-nya menjadi 100 VH, kemudian kita display flag, oke, dan justify content center, oke, udah setengah. Kemudian align item center, oke, udah tengah gini. Kemudian kita panggil ini div yang ini, kita beri kelas apa ya, border container misalnya itu ya, container. Jadi ini kita bikin width-nya, kita lebarin dia menjadi berapa ya, 1000 pixel mungkin. Nah, langsung lebar. Kemudian kita tambahin border berapa, 2 pixel, solid black buat nambahin border. Kemudian kita tambahin padding 20 pixel mungkin, oke, 25 aja, oke. Kemudian kita tambahin border radius apa ya, 7 pixel ya, oke. Kita coba dulu Salman Faris, ini 1, 2, 3, oke, semuanya bisa. Ini coba aja, oke, tidak boleh menggunakan huruf A, oke, nama tidak boleh menggunakan huruf, harga tidak bisa menggunakan huruf, oke, sudah pas. Oh ya, kita mungkin bikin ininya, inputannya menjadi required, jadi dia harus diinput dulu baru bisa formnya apa, ngambil data dari inputan tersebut. Mana ya, ini required. Nah gitu, Salman Faris. Oh ya, nah oh mungkin kita, oh ya, kita nambahin ini aja deh, trim. Kenapa? Kan kita harus required nih. Kalau kita isi string kosong, nah tidak akan dapat alert gitu. Nah, trim tuh buat apa? Jadi dia tuh kayak memotong spasi terdepan lah misalnya gitu. Karena kita hanya menginput spasinya aja, maka spasi tersebut akan apa ya, dihilangkan gitu di fungsi trim ini. Karena kita require tadi. Kalau nggak require nggak usah pakai trim, bisa sih.
Mungkin itu aja dari saya tentang tugas ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.